Kembali kami bersyukur, terima kasih Bapa yang baik. Saat pagi hari ini kami boleh menikmati kasih dan rahmat-Mu yang baru. Terima kasih buat kesehatan yang Kau berikan pada kami. Terima kasih buat nafas kehidupan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ku kagumi caramu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Kuasa-Mu tak terduga, cara-Mu Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Haleluya, kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu, kami meninggikan nama-Mu, kami memuliakan nama-Mu.
Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, puji nama Tuhan, selamat pagi. Mari sebelum kita beraktivitas, kita merenungkan firman Tuhan sejenak. Dan saya percaya firman Tuhan itu selalu menuntun kita dalam jalan kebenaran dan selalu menjadi kekuatan yang baru bagi kita. Saya ajak pagi hari ini kita buka dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-18. Roma pasal 8 ayat yang ke-18. Di sini Paulus menuliskan begini. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Saudara, ayat ini menarik. Kalau saudara baca perikopnya juga, itu perikopnya ya, judulnya adalah pengharapan anak-anak Allah. Nah, pagi hari ini kita mau belajar mengenai satu hal ya. Tapi begini dulu. Ketika kita baca di ayat 18 ini, Paulus menuliskan kalimat ini ya. Paulus itu sedang berbicara kepada komunitas Kristen yang mula-mula di Roma saat itu. Dan pada momen itu komunitas ini menghadapi ujian berat, menghadapi isolasi sosial, ya, dikucilkan, ya, menghadapi kemiskinan dan ancaman penganiayaan yang terus-menerus. Nah, ini tentunya menjadi sebuah perdebatan sebab orang-orang Kristen yang belum dewasa akan selalu menganggap bahwa Kristen pasti kaya raya, Kristen pasti hebat dan seterusnya. Nah, tapi kita mesti mengerti bahwa fokus dari mengikut Tuhan Yesus, nah ini judul khotbah saya, adalah pergeseran perspektif. Ya. Dan ini yang ditawarkan oleh Paulus. Paulus menawarkan sebuah pergeseran perspektif yang luar biasa untuk membantu orang Kristen yang ada di Roma yang sedang menghadapi penganiayaan, isolasi, tantangan, supaya mereka bisa bukan cuma sekedar surviving, bertahan, tapi mereka berkemenangan. Ya. Nah, mungkin saudara tanya, mengapa kok Paulus berkata seperti di ayat 18 itu? Ya, penderitaan zaman sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kenapa kok Paulus ngomong seperti itu? Saudara, Paulus ini sedang melakukan spiritual math, matematika rohani. Ya, di situ Paulus menggunakan kata yakin. Ya, yakin artinya memperhitungkan atau menganggap. Ya. Dalam bahasa Yunaninya di situ dikatakan logizome. Logizome itu, ya saya bukan anak akuntansi, tapi anak akuntansi pasti mengerti istilah ini itu digunakan untuk menghitung jumlah total atau menyeimbangkan neraca keuangan. Ya. Di sini Paulus kita lihat di ayat 18 ini Paulus mengajak kita semua yang membaca ayat ini untuk membayangkan sebuah timbangan. Di satu sisi, kita tumpuk semua rasa sakit yang nyata, yang berat, yang bisa kita rasakan, yang menyiksa hidup kita. Tapi di sisi lain, kita taruh ya
kemuliaan masa depan yang dijanjikan di dalam kekekalan bersama Bapa. Ya. Paulus menyimpulkan bahwa timbangan itu tidak hanya sekedar miring, tetapi benar-benar bahasa Jawanya jomplang, saudara. Kedua sisi ini sama sekali tidak sebanding. Sama sekali tidak sebanding. Ya. Nah, Paulus di sini juga dalam ayat ini menjelaskan sebuah kontras penderitaan zaman sekarang, kemuliaan yang akan dinyatakan. Paulus membandingkan antara realitas saat ini dan realitas masa depan. Kalau kita berbicara tentang penderitaan sekarang, kita coba lihat time frame-nya. Penderitaan sekarang benar-benar terbatas pada apa? Kata zaman sekarang ini. Dia sudah terkotak bahwa ya sudah, zaman ini saja. Tapi kemuliaan masa depan itu tanpa akhir dan akan berjalan selama-lamanya. Ya. Kemudian, kalau penderitaan sekarang tentunya sangat menguras energi kita. Lelah, ya kan? Lelah fisik, lelah emosional, lelah mental. Sementara kalau kita berbicara tentang kemuliaan di masa depan yang akan dinyatakan, itu akan dinyatakan di dalam kita sifatnya memulihkan seutuhnya rancangan yang sudah diletakkan di atas hidup kita. Dan kalau kita bandingkan lagi kontrasnya, yang masa sekarang ini terasa sangat berat sekali. Sangat mendominasi, mengoccupy pikiran kita. Karena apa? Ya kita jalani. Ya. Setiap hari kita jalani. Tapi kalau kita berbicara tentang kemuliaan masa depan, itu jauh lebih berbobot. Dalam bahasa sastranya ya, begitu agung. Ya. Sampai-sampai setiap kesulitan duniawi itu tidak ada artinya. Nah, kalau sampai sini saudara masih berpikir, aduh Pak, iya. Kalau dielaborasi bisa kelihatan bedanya. Tapi menjalani itu tidak mudah. Ya. Dan disinilah poin yang berikutnya yang ingin saya sampaikan. Paulus berbicara bukan asal ngomong. Paulus berbicara dari pengalaman pribadi sendiri. Yang membuat Paulus pernyataannya begitu kuat adalah rekam jejak kehidupannya sendiri. Saudara, kita kenal Paulus itu bukan filsuf yang hobinya menulis atau sastrawan yang duduk di atas tempat yang nyaman, ya, sebagai sastrawan terkemuka, dipuja-puja. Enggak. Paulus menulis surat ini sebagai orang yang sudah pernah dipukuli dengan kejam, pernah mengalami kapal yang karam, pernah dipenjara, pernah dilempari batu, sering kelaparan, sering kedinginan. Karena Paulus sangat memahami apa itu arti kata menderita. Saya percaya apa yang Paulus sampaikan ini ya tentunya dari Roh Kudus, tapi kalau berdasarkan pengalaman pribadi itu bobot authenticity atau bobot otentitasnya sangat dalam sekali. Ya. Paulus mengalami. Dan dari orang yang mengalami bercerita bahwa itu semua tidak ada artinya. Apa kita mau mengalami dulu? Baru kita bisa berkata, iya betul Paulus ya. Saya kira tidak. Tidak ada dari kita yang mau mengalami penderitaan yang berkelanjutan. Dan di sini kita belajar pergeseran perspektif harus terjadi dalam kehidupan kita.
Sehingga ketika kita mengawali hari kita, yang kita lihat bukan aduh berat setiap hari menjalani rutinitas, emosiku lelah, mentalku lelah, fisikku lelah. Tapi ketika kita menjalani hari, oh ya, saya tahu hari ini ada karena Tuhan baik. Saya tahu hari ini Tuhan adakan, syukur bagi Tuhan. Aku akan menjalani hari ini. Saudara, kata aku akan menjalani hari ini itu it comes with the whole package. Datang dengan paket yang utuh. Apa itu? Kadang-kadang surprise. Tapi di balik itu semua kita tahu. Di dasarnya kita semua tahu. Bahwa anak-anak Allah selalu punya pengharapan. Di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Dan itu yang membuat kepala kita tegak memandang Dia. Bumi boleh gonjang-ganjing. Dunia boleh lenyap. Tapi firman Tuhan kekal selama-lamanya. Dan di sini kita mengerti Paulus yang benar-benar memahami apa arti menderita. Paulus juga berkata, saya tahu, saya kutip ya, penderitaan dunia itu nyata, menyakitkan. Tapi Paulus percaya bahwa bab terakhir dari kehidupan kita manusia jauh lebih indah. Sehingga bab-bab yang sulit yang kita lewati akan terlihat sangat kecil kalau dibandingkan dengan hari depan yang penuh dengan harapan. Sebuah karya seni kalau sedang dibentuk jelek, gak kelihatan. Tapi ketika sudah jadi, sangat indah. Saya pernah suatu kali waktu itu pelayanan di Jakarta, waktu Pak Irwan Iman, ya, adik kandung dari Ibu Husea, masih ada dan melayani, hobinya itu melukis. Saya panggil dia Engkong. Dan saya waktu itu Minggu berkhotbah dan biasanya saya datang Sabtu menginap di rumahnya Bapak Ibu Irwan Iman di Cipinang, di Jakarta. Ketika saya sampai sana banyak sekali kanvas-kanvas yang kosong ada, kanvas yang berisi coretan draft atau pensil ada, dan kanvas yang saya pikir itu bekas atau tempat untuk meletakkan sisa-sisa goresan kuas. Karena itu seperti cat yang menumpuk begitu. Ya, seperti saudara pasti paham ya, kalau kuas itu letakkan di kertas gitu, pasti ada sisa cat yang berpindah di kertas itu. Nah, saya kira itu adalah ya karena habis melukis ditumpukkan seperti itu. Kemudian dia tertawa, bukan, ini lukisan tapi belum jadi. Bagi kita yang gak mengerti, wah ini buangan ini, apa karya apa ini, gak jelas ini. Melihatnya itu menderita, tapi bagi mata pelukis beda cara melihatnya. Oh, ini perlu beberapa kali dempulan lagi begitu ya. Supaya secara garis besar, secara makro itu ini menjelaskan, menggambarkan ini. Secara mikro memang harus beberapa puluh atau beberapa ratus sentuhan. Ketika belum jadi, tidak enak melihatnya. Sangsara melihatnya. Tidak bernilai di mata kita. Tapi di mata Sang Maestro, di mata yang menciptakan semua goresan-goresan itu indah. Semua hal yang Tuhan rencanakan indah adanya. Tidak sesuai jalan kita, ya. Dan saya tidak mengatakan, wah ya memang ini takdir Tuhan kita menderita. Bukan.
Tapi karena kita belum melihat why, kita juga tidak tahu bagaimana cara Tuhan. Tapi kita kenal who He is, siapa Dia. Coba kita geser perspektif kita. Setiap bangun pagi, tidak lagi, wah zaman ini aku menderita. Zaman ini ya, memang Tuhan tidak menyertai aku. Ya berat. Masalah itu nyata. Tapi penyertaan Tuhan juga lebih nyata. Tantangan itu ada. Tapi mujizat itu juga ada. Saya tidak mengajarkan kita untuk jadi orang yang bermimpi di siang bolong. Tidak melakukan apa-apa, hanya menantikan mujizat. Omong kosong itu, tidak mungkin. Kita harus terus lakukan bagian kita dengan setia. Dan kadang-kadang harus sampai seolah-olah bagi kita, seolah-olah seperti kepepet sekali. Padahal tinggal lakukan pergeseran perspektif. Oh iya, Tuhan masih menyertai aku. Hari-hari ini banyak orang Kristen yang ketika mengalami penderitaan, dalam hatinya dia akan berkata, loh kan, ya kan, pasti ini masalah terjadi. Iya betul, masalah terjadi. Tapi enggak berhenti di terjadinya masalah. Berhentinya nanti ketika kita sampai fulfilling the divine destiny. Itu saat berhenti nanti. Maka untuk bisa jalan terus, lakukan pergeseran perspektif. Kalau kecepatan sudah di 80, gigi mobil saudara di gigi 1, tidak lama lagi ambrol mobil saudara. Lelah, capek, panas, menderita. Coba kalau sudah 80, pindah gigi 2, pindah gigi 3, pindah gigi 4. Akhirnya masuk dalam cruising mode. Ya. Akhirnya mulus mesinnya berjalan. Pergeseran perspektif. Karena Tuhan tidak menginginkan kita untuk jadi orang Kristen yang stagnan. Tuhan menginginkan kita konsisten, ya, tapi tidak stagnan. Tuhan mengasihi kita sangat. Dia membuktikan kasih-Nya. Tapi kita juga perlu menunjukkan betapa kita tetap percaya kepada Tuhan. Whatever happens, apapun yang terjadi, saya berdoa, Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan sebuah pergeseran perspektif kehidupan. Sehingga kita tidak cuma melihat kehidupan dari satu sisi, tapi kita ikut apa yang Roh Kudus tuntunkan. Ikut apa maunya Tuhan. Dan selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Karena dengan ucapan syukur, 5 roti dan 2 ikan memberi makan 5.000 orang laki-laki dan sisa 12 keranjang. Tapi dalam bersungut-sungut, 2 minggu jadi 40 tahun. Pilihan ada di tangan saudara. Keputusan ada di tangan saudara. Berdoa minta Roh Kudus menuntun kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik. Biar sepanjang hari ini kami semua sehat, diberkati dan dibungkus dengan darah Yesus. Kami berdoa, Roh Kudus, Engkau memampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.